Seafood guys. Ikan pari. Ikan pari. Ikan apa ya, lupa kan? Tinggi. Wow. Renjo ke sana. Bawal, bawal. Bawal apa? Iya benar. Dan kue. Mama itu ikan apa, Mak? Kue. Kue. Ikan anu semuanya, ikan bawal apa ikan tenggiri? Yo. Rejo, Rejo. Ih, gede banget. Biasa ada deh, Rejo. Dede apa deh itu deh? Ikan gede. Oh, ikan apa Jo? Renjo ikan apa dek? Rejo gigit nih. Jangan dikit-dikit. Wow, gede banget. Jo, gede Jo. Jo, gede Jo. Wow, tabrak. Ditabrak. Jalan-jalan. Ikan pari tuh Ki. Kayak layangan Jo. Ikan layangan. Ya, ikan layangan aja. Tujuh, gede banget Jo. Renjo. Miring. Wih, kabur Jo, wih. Jo. Jo, ikan Jo. Oh, Jo. Layangan Jo. Layangan lagi Jo. Jo, layangan Jo. Kita mau suara orang. Hiu loh. Oh, gila, Jo, banyak banget tuh Jo. Turun. Mana Jo? Oh iya. Kawasan. Ngapain ini? Ikan layangan. Layangan Jo. Jo, mau kemana Jo? Sini, Jo. Aita. Wow. Gendong Ki. Banyak banget udah. Udah pada numpuk di atas. Dek. Yo, Renjo.
Weh, di atas itu ada layangan. Wah, ya lo ngapain lo berdua lo? Lihat cuy, tiga. Wow, pedang. Stop, adik rumahnya. Mau masuk. Kasih makan, Sa. Kasih makan. Gak ada ikannya. Saya jalan-jalan ke Siwut. Mau beli apa? Dadah. Mengapa disebut dengan akuarium terbesar? Karena akuarium ini adalah akuarium yang memiliki lembaran saya yang memiliki ukuran 38 meter kali 24 meter. Untuk kedalamannya sendiri yaitu adalah sekitar 7 meter teman-teman ya. Dan juga tak apa-apa perlu diketahui juga teman-teman bahwa akuarium ini adalah satu-satunya akuarium terbesar yang ada di Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman ya. Yang selama 31 tahun ini akuarium utama Siwut Ancol tetap menduduki peringkat pertama terbesar yang ada di Indonesia. Sudah memiliki akuarium terbesar dan kami pastinya punya dua. Kami punya dua akuarium sebesar ini. Namun yang satunya lagi tidak kelihatan karena ada di belakang. Fungsinya sebagai apa, Pak? Sebagai bak penampungan. Karena kami mengambil air laut asli dari Ancol Taman Impian. Ketika air laut disedot akan masuk ke bak penampungan. Nanti akan masuk menuju filtrasi sama sini. Terakhirnya baru ada filter odorisasi, baru akan masuk ke sini. Ya kalau setelah keluar dari odorisasi airnya sudah jernih, ya tidak banyak sampah. Karena biasanya di laut di Jakarta atau di Indonesia banyak sampah yang otomatisnya bisa untuk mengurangi sakit apabila masuk ke dalam sini. Gitu loh Kak Mama ya. Oke. Apa? Kira-kira akuarium ini tuh dapat menampung berapa air ya kan? Berapa banyak air Pak? Oke, pertanyaan bagus. Kak Papa bertanya kepada Kak Rizky untuk kapasitas volume air yang ada di akuarium utama ini. Akuarium utama ini berisikan dari 5 juta liter air laut. Jadi mana untuk level penuhnya yaitu 5.742.000 liter air laut. Teman-teman ya, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Kapasitas air besar sekali. Terus kalau ditanya, Kak ini cara kurasnya bagaimana? Kita nggak pernah dikuras kecuali waktu melakukan pergantian akrilik yang ada di terowongan. Itu namanya adalah renovasi besar-besaran atau overhaul, ya. Tujuh, makanin ikan, Jo. Tujuh. Termasuk ikan-ikannya. Tujuh, makanin ikan, Jo. Satunya lagi. Gunanya Benang, sana, Jo. kita mengganti akrilik yang ada di terowongan secara berkala. Kalau sudah kosong, Maju, Jo. Cepetan, Jo. Tujuh. Maju, Jo. Cepetan, Jo. Tangkap di sana, Jo. Tujuh. Dan juga ini ada yang namanya Kak Herli, siapa nih? Kak Herli ternyata ya. Waduh. Tujuh. Sekali langsung Itu, Jo. Tujuh. Kasih makan, Tujuh. Oleh ikan-ikan yang ukurannya besar. Benang, Jo. Tujuh.
Bisa kurang-kurangin aja. Pangkal ekornya. Karena ikan pari punya apa adik-adik? Ayo punya apa? Punya duri. Durinya di mana Kak Rizky? Nah, Ada di pangkal ekornya ya. Lihat tuh. tuh dimakanin parinya tuh itu sah. Ada si penyu yang gak mau kalah. Ikut dekat-dekat penyelam. Sebenarnya kan penyelam tuh takut, cuma dia berusaha keren aja depan pengunjung ya. Oke, lagi teman-teman ya. Ikan pari ini adalah salah satu ikan yang berbahaya karena dia ini memiliki duri di ekornya yang durinya ini memproduksi racun. Nama racunnya adalah saponin Bapak ya. Iya. Efeknya kalau misalkan tertancap di area kaki atau tangan Karisi, kaki bisa lumpuh. Tapi kalau yang namanya tertancap di dada Karisi, tuh lihat. Diputar-putar kali jangan. Diputar-putar langsung bawa kabur biar nggak dikasih makan sama temannya ya. Lihat, dikunyah makannya seperti manusia dikunyah. Nanti akan membahas ya. Apabila diberi ikan pari ini mengenai dada dari Karisi, efeknya apa kan? Seluruh masalah beban hidup Karisi semua hilang. Keluarga yang gak pernah kumpul jadi kumpul, yang gak pernah balas WhatsApp grup keluarga jadi datang, alias meninggal dunia ya. Hati-hati, ikan pari ini adalah salah satu hewan yang berbahaya. Biasanya ikan pari ini senang sekali berdiam diri di atas perairan dengan Tujuh, cara berenang, berbarengan tubuhnya Tujuh. yang menyelimuti dengan pasir. Kalau keinjak dia akan langsung mencambuknya masuk ke dalam kapal. Kalau sudah terbungkus dari duri pari, efeknya bahaya. Ya, kasih tepuk tangan dulu teman-teman untuk si kakak parinya ya. Kakak pari itu hewan apa kak namanya kak? Itu namanya hewan penyu kali sih. Hewan penyu kata apa? Emang kurang-kurang kenapanya beda kan? Beda dong Kak. Kamu udah tak bedanya apa aja kak? Kalau penyu itu hidupnya di laut, sedangkan kura-kura Iya. hewan mati namanya Kak. Oh, Jadi gitu. kura-kura itu bisa hidup di darat dan juga di air tawar. Oh gitu teman-teman. Jadi menurut kakak papa bahwa ini adalah hewan reptil penyu. Betul, ini adalah hewan penyu. Tetapi penyu ini memiliki kembaran yaitu adalah kura-kura. Namun apa aja sih kak perbedaan antara penyu dengan kura-kura? Yang pertama, lihat penyu hidup di air laut. Kalau kura-kura hidup di air awan. Tetapi 50% lagi ada di atas daratan. Habitat dari si kura-kura ada di danau, ada di sungai, ada di rawa-rawa, ada di area bakau ya. Itu adalah habitat dari si kura-kura. Dan juga ada di parit juga ada parit. Oke. Ya, lanjut lagi. Yang kedua, penyu kakinya taruh. Lihat kapalnya lagi asik sendiri mutar-mutar ikan pari dari tadi. Mutar lagi. Awas ada penyu. Awas kapali. Hati-hati kapali, tangannya keikat sama penyu itu, hati-hati. Oke, ini udah berapa kali dia? Udah diputar-putar. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Nih lihat, ikan pari walaupun sudah diputar-putar, dia tetap tersenyum. Kenapa kak senyum? Karena ikan pari ikan yang kokoh, gak punya gigi. Siapa adik-adik yang giginya masih ompong? Ayo, itu si ompong ya. Mana yang giginya masih ompong? Kayaknya ini nih, giginya masih ompong nih kayaknya. Oh, udah banyak giginya. Oke kak, lanjut lagi ya saya. Nih, pari, penyu. Kakinya kayak dayung, namanya kaki flipper. Kalau kura-kura, kakinya punya jari. Jarinya juga ada kukunya. Fungsinya untuk bertahan hidup dari predator, untuk memburu mangsanya dan menggali tanah ketika ingin berburu. Gitu kan. Bapak lihat, safari akrab banget sama penyunya. Oke, jangan pernah sekali-kali ikuti safari dengan cara langsung pegang bongsongnya. Safari udah aman karena sarung tangannya tersebut ada 2 lapis. Yang pertama sarung tangan besi,
yang dipakai di kegiatan ikan hiu, lalu dibalut dengan sarung tangan luar. Fungsinya apakah? Kalau tergigit penyu itu nggak membahayakan si kakak penyelam. Karena efeknya apakah? Kalau misalkan digigit penyu, nah nih jadinya bekor. Mentoknya cuma sampai begini aja nih. Kalau kita segini, yang ini mentok sini doang. Efek digigit penyu. Kalau digigit penyu di dalam air, bagaimana? Modelnya nggak? Nih, kalau kita sedang berenang diving, snorkeling atau apapun, tiba-tiba ada penyu terus gigit. Oh, terus bagaimana kak? Cara melepaskannya? Nikmati dulu rasa sakitnya. Ya, jangan pernah sekali-kali berontak untuk melawan. Karena semakin kita berontak, dia akan semakin kencang. Efeknya bisa berdarah. Kalau sudah berdarah di laut, yang datang siapa? Hiu. Karena hiu bisa mencium aroma darah dari jarak 6 km jauh. Hati-hati. Kalau sudah digigit penyu, biarkan saja. Karena penyu adalah salah satu reptil yang mana dia ini pernapasannya menggunakan paru-paru. Punya kapasitas. Ketika penyu ini akan mengambil udara, dia akan naik ke permukaan. Setelah di permukaan, dia akan membuka mulutnya. Di situ detik-detik kita harus melepaskan tangannya. Oke. Walaupun kita memegang ekornya, dia tidak akan membuka mulutnya karena kondisinya di dalam air. Kecuali saat makan. Namun kalau kita yang namanya tuh ya teman-teman, datang si ikan hiu, teman-teman akan tepuk tangan dulu dong. Wow. Iya. Oke. Banyak teman-teman. Tapi kita kurang satu nih. Ada ikan hiu raksasa yang kami miliki, yaitu adalah ikan hiu butuh yang dia ini nggak maju ke depan. Tapi ini nih, si ikan hiu ini jarang sekali ke depan. Oke, teman-teman, spesies tersebut adalah yang namanya ikan hiu. Jenisnya adalah ikan hiu sirip hitam atau blackfin richa. Nama ilmiah atau nama kerennya adalah Carcharodon melanoceus. Yang dimana ikan hiu sirip hitam ini adalah tergolong ikan hiu aktif. Di mana dia ini adalah aktif swimmer, tandanya dia ini ikan perenang cepat, ya. Kecepatan ikan tersebut kalau sudah kondisi mendesak atau darurat bisa mencapai 85 km per jam loh kak. Wah, cepat sekali. Seperti kakak kalau naik motor 85 km per jam itu kayak apa? Cepat, ya. Hampir sama kayak yang darat sisa. Teman-teman mesti dikasih begini ya. Nih, kali ini dari jamin. Dia tuh sebenarnya takut. Pernah punya ada rasa takut, ya. Kita sebagai diver, ya kawan, walaupun tiap kali ketemu ikan hiu, kita harus hati-hati nggak kak? Hati-hati, karena ikan hiu terlihat friendly, tetapi kalau dia ini sifatnya tiba-tiba juga agresif. Nah, dia tinggal milih bagian bulu mana yang mau digigit oleh dia. Itu. Oke kak, kakak mau tanya apa kak? Arji, ini kan kakak penyelamnya bawa ember ya. Kalau Iya. tahu ini isinya apa sih kak? Menarik. Ember ini isinya apa? Ember ini isinya adalah potongan dari ikan-ikan segar. Ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan dolar, cumi-cumi, gurita, dan juga udang-udangan kupas. Semuanya enak-enak teman-teman ya. Oke, alasannya kenapa kak? Oh makanannya jumlahnya banyak dan menunya tuh beda-beda. Karena ikan ini memiliki selera makan yang berbeda-beda. Ada yang suka ikan selar, tapi dia ini nggak suka yang hati-hati. Kak Pari, lu baru jadi ayah 1 minggu, hati-hati ya. Nah, Kak Pari ini saya berlahir 1 minggu. Yang kemarin yang pertama. Hati-hati ya Kak Pari ya. Oke, nah di sini Kak Pari sedang berinteraksi langsung dengan penyu dan juga dengan ikan hiu. Lihat teman-teman, ikan hiu hitam ini adalah salah satu ikan yang dimana dia ini sering sekali dijadikan sebagai objek untuk pembuatan film yang menggunakan hiu ini adalah sebagai peran utama. Nah, kak, coba kak, tahu nggak yang namanya ikan hiu terganas yang ada di dunia nomor 1? Di dunia nomor 1. Nah, namanya seperti hewan darat. Apa tuh pada itu? Hiu. Nah, nama hewan darat itu dia memiliki tanduk dan dia ini sering redup. Hiu banteng atau tulisnya. Ikan hiu banteng dinobatkan sebagai ikan hiu terganas yang ada di dunia. Alasannya kenapa? Karena ikan hiu banteng ini bisa masuk ke perairan air
tawar. Walaupun ikan hiu hidup di area air laut, tetapi dia ini mampu masuk air tawar untuk mencari makanan. Biasanya ikan hiu berucap tersebut ada tergolong ikan hiu yang mudah sekali menyerang manusia tanpa berpikir panjang, karena biasanya perairan sungai ini adalah area lingkup dari manusia. Itu bukan great white shark. Great white shark itu adalah peringkat kedua. Sedangkan untuk ikan istri hitam ini jauh di bawah, yaitu peringkatnya 26. Namun, walaupun berada di peringkat 26, ikan hiu ini sering dijadikan objek sebuah film. Alasannya kenapa? Karena dia memiliki bentuk fisik yang hampir serupa dengan ikan hiu putih raksasa atau great white shark. Dan untuk keganasannya juga sama. Tetapi ikan hiu kita memiliki ukuran tubuh lebih kecil daripada great white shark, yang dimana ukuran maksimum dari ikan hiu hitam ini mencapai sekitar 5 meter. Kalau great white shark mencapai 7 meter, bisa sampai 8 meter. Besar. Oke, lanjut lagi Kak. Ada yang apa lagi ya? Kak Papa mau tahu udah Kak? Ini yang namanya apa? Oh sudah. Kak Fahri sudah kasih tentang ini teman-teman. Pokoknya Kak Fahri mau pamit dulu, waktunya sudah mau habis. Kasih lambaian tangan dulu dong. Ini tepuk tangannya mana nih? Tepuk tangannya. Wah. Baik, saya Kak Fahri. Baik. Pengunjungnya sudah puas dulu? Masih belum puas. Gak apa-apa. Kalau belum puas, besok datang lagi. Sekarang hari apa? Hari Minggu. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah akhir perjumpaan kita di acara pemberian makan ikan hiu. Dan sebelum Kak Rizky dan Kak Papa mau undur diri,